Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan meneruskan materi mata kuliah metodologi penelitian dengan mendiskusikan tentang struktur proposal dari penelitian kualitatif. Pertimbangan dalam penggunaan pendekatan kualitatif ada beberapa yang perlu kita cermati. Apa yang membuat kita harus meneliti dengan pendekatan kualitatif? Ini nanti sebagai dasar ketika para mahasiswa akan memilih penelitian untuk proyeknya, dalam hal ini adalah skripsi. Ketika memilih pendekatan kualitatif, pertimbangannya yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih normal atau mungkin malah masih gelap. Dalam artian kita belum memahami betul apa sebetulnya permasalahan yang kita mau kaji itu. Bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak, apa sih maknanya sebenarnya, kok ada peristiwa, ada fenomena, ada kasus, ada data yang seperti ini gitu ya. Atau bila peneliti ingin memahami interaksi sosial, ya, ketika memahami interaksi, maka kualitatif menjadi pilihan. Interaksi antara penari dengan koreografer, kore- eh, komunitas penari, komunitas seniman dengan penontonnya, dan seterusnya. Lalu bila peneliti ingin memastikan kebenaran data, yaitu benar nggak sih datanya seperti ini, maka kita perlu dalami. Atau bila peneliti ingin meneliti tentang sejarah atau kronologi atau perkembangan. Tujuannya apa? Ketika kita ingin mendeskripsikan suatu proses kegiatan, dalam hal ini adalah pendidikan misalnya, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan, sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya. Jadi, menemukan itu apa? Apa yang terjadi di sana? Apa kelemahannya? Apa realitanya? Data ini dikumpulkan, kita deskripsikan, selesai. Sehingga nanti ada rekomendasi disempurnakan, mestinya seperti ini. Jadi dalam penelitian ini kita tidak sekaligus melakukan penyempurnaan. Tidak harus gitu, karena ketika sudah melakukan penyempurnaan, maka esensi kualitatifnya itu menjadi tidak eh, normal gitu ya. Karena ketika menyempurnakan mesti harus memberikan analisis atau em, rumusan-rumusan tertentu berdasarkan yang dilihat, sehingga ketika melihat itu mesti harus mengkuantifikasi sehingga esensi kualitatifnya menjadi baur gitu ya. Berikutnya adalah menganalisis atau menafsir satu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan. Misalnya, bisa saja bukan dalam hal pendidikan kualitatif itu, tapi kita masuknya ke ranah pendidikan, ya, yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu, serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Jadi kita analisis, kita tafsir fakta itu seperti apa dalam konteks ruang dan waktu itu, gitu ya. Nah, berikutnya tahap-tahap penelitian kualitatif itu ada deskripsi atau tahap orientasi. Ini menjadi satu identifikasi masalah. Tahapannya kita perlu identifikasi dulu ada permasalahan apa. Lalu eh, kita tetapkan fokusnya, apa sih sebetulnya yang menjadi fokus gitu ya. Lalu dikumpulkan data itu, dimaknai, ada teorinya, lalu baru dilaporkan. Esensinya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang proposalnya, seperti apa proposal kualitatif itu? Ya, yang pertama adalah menetapkan judul.
Judul itu berisi dua variabel, objek yang dikaji dan analisis atau teori atau konsep yang digunakan. Intinya itu, ada objeknya dan ada analisis atau teori atau konsepnya. Ya, misalnya ini penelitian tentang tari topeng Blantek etnis Betawi, gitu ya. Maka judulnya misalnya karakteristik gerak tari topeng Blantek etnis Betawi. Maka karakteristik gerak tari ini eh, menjadi variabel yang objek yang dikaji. Lalu eh, topeng Blantek etnis Betawi ini ada sorry, objek yang dikaji itu topeng Blantek, kemudian eh, analisisnya itu karakteristik gerak, ya. Jadi topeng Blantek ini adalah eh, objek materinya atau objek materia, lalu karakteristik gerak tari ini adalah objek forma, gitu ya. Satu judul penelitian kualitatif harus mengandung dua variabel ini. Meskipun nanti eh, kadang karakteristik gerak tari ini dikembangkan lagi, karakteristik dan makna gitu, karakteristik dan, tetapi sebaiknya di dalam judul jangan ada istilah dan yang eh, itu mengindikasikan variabelnya lebih dari satu variabel untuk setiap objek, baik objek material maupun objek formal. Jadi hendaknya objek material itu satu, objek formal juga satu. Itu akan lebih clear, gitu ya. Berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang itu adalah fokus penelitian, alasan ketertarikan peneliti terhadap materi yang diteliti, dan aspek penting penelitian itu. Jadi, ketika menjelaskan latar belakang, itu masih kepada penjelasan mengenai em, fokusnya tentang apa, meneliti tentang apa, ya. Mengapa itu penting untuk meneliti? Jadi bukan sudah menjelaskan data, misalnya mau meneliti tari topeng Blantek, topeng Blantek dijelaskan sampai sejarahnya, sampai eh, penari-penarinya siapa saja, itu nanti di data. Tetapi masih menjelaskan terkait dengan apa? Terkait dengan karakteristik gerak. Mengapa tertarik meneliti karakteristik gerak? Misalnya tari topeng Blantek itu memiliki ciri khas yang eh, tidak dimiliki oleh tarian yang lain. Lalu ini menjadi eh, daya tarik penonton untuk melihat, atau bicaranya dari tari topeng Banten menjadi daya tarik bagi penonton untuk selalu menyaksikan ketika tampilan itu muncul. Ini em, dikenali oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga topeng Blantek ini menjadi pertunjukan yang ditunggu-tunggu. Mengapa? Oh, karena di dalamnya ada karakteristik yang spesifik. Nah, baru sebatas itu, belum cerita mengenai karakteristiknya apa. Karakteristiknya adalah misalnya memiliki kualitas estetis tinggi, kualitas estetisnya adalah ini. Ya sudah, selesai. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi yang menyebabkan penting untuk diteliti itu apa? Baru cerita mengenai karakteristik. Karakteristik ini kenapa menjadi menarik? Karakteristik ini menjadi penting diteliti kenapa? Gitu. Jadi belum cerita mengenai isi karakteristiknya. Gitu ya. Nanti kita lihat pada contoh-contoh. Nah, berikutnya baru rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu terdiri dari dua poin dalam penelitian kualitatif. Ya, yang pertama adalah masalah utama dan yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Sorry, ini nomor 2. Ya, masalah utama itu persoalan pokok yang akan dipecahkan. Misalnya dalam judul ini adalah mengapa tari topeng Bantek memiliki karakteristik khusus bagi masyarakat Betawi. Ini adalah masalah utama. Sedangkan pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan penelitian ini adalah rumusan-rumusan pertanyaan yang menjadi
rincian yang nanti mendukung menemukan jawaban atas masalah utama. Kalau langsung ditanyakan mengapa topeng Blantek memiliki karakteristik khusus, ya topeng Blanteknya sendiri kayak apa? Lalu ceritanya kan karakteristiknya kayak apa? Maka harus dibantu dengan pertanyaan penelitian tentang yang pertama misalnya bagaimana bentuk penyajiannya. Kalau ingin tahu tari topengnya, tariannya kan bagaimana bentuknya, maka dirumuskan dalam rumusan masalah bagaimana bentuk penyajian tari topeng Blantek. Lalu bagaimana karakteristik tari topeng Blantek? Gitu ya. Ini adalah rumusan masalah. Lalu berikutnya adalah yang harus ada di dalam struktur proposal itu adalah tujuan, manfaat, teori. Di sini adalah teori dan konsep yang kemudian dibagi menjadi teori, konsep, penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran. Ini adalah strukturnya, ya. Tujuan apa bedanya dengan rumusan? Kalau rumusan masalah itu kan apa yang mau dicari, ya. Lalu tujuan ini adalah menjawab uh, apa yang ingin dicari tadi. Apa bedanya dengan manfaat? Ya, kalau tujuan itu begitu eh, penelitian ini selesai dilakukan, maka tujuannya tercapai. Jadi misalnya rumusan masalahnya adalah mengapa tari topeng Belantai memiliki karakteristik khusus, maka tujuannya adalah ingin mengetahui alasan pentingnya tari topeng Belantai digunakan atau ingin mengetahui alasan eh, adanya karakteristik khusus yang penting diteliti untuk masyarakat Betawi. Lalu ingin mengetahui bentuk penyajian atau ingin mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penyajian tari topeng, ingin mendeskripsikan karakteristik tari topeng, gitu ya, itu tujuan. Apa bedanya dengan manfaat? Kalau tujuan itu ketika penelitian dilakukan, maka tujuannya tercapai. Kalau manfaat, dengan meneliti tujuan-tujuan itu, dengan meneliti permasalahan-permasalahan itu, untuk siapa dan apa manfaatnya, gitu ya. Jadi manfaat itu selalu terkait dengan siapa yang memanfaatkan. Maka biasanya dalam rumusan manfaat penelitian maka dituliskan bagi kalangan akademis, bagi pemegang kebijakan, bagi masyarakat seniman, bagi kalangan industri, gitu ya. Baru disebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah metode penelitian. Nanti kita akan diskusikan semuanya, ya. Ah, Berikutnya, kita perlu ketahui teori dulu ya. Teori itu apa? Teori adalah serangkaian konsep-konsep, penjelasan-penjelasan, dan prinsip-prinsip yang teratur dari beberapa aspek pengalaman manusia dalam fenomena yang diteliti. Jadi teori itu intinya rangkaian konsep, penjelasan, prinsip, gitu ya. Teori sebagai abstraksi, apa maksudnya? Teori itu ingin memberikan gambaran mengenai eh, eh, fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa, lalu itu ingin mengabstraksi, ingin memberikan simpulan, gitu ya. Kalau ada eh, orang-orang yang menari, ada peristiwa di dalam kelas, ada pengambilan nilai, ada eh, keberhasilan dan kegagalan, maka bisa diberikan abstraksi bahwa tari digunakan sebagai materi eh, pendidikan yang kemudian eh, eh, dievaluasi ke dalam sebuah proses penilaian. Itu abstraksi. Faktanya apa? Faktanya adalah sebuah realita proses belajar, proses ujian, proses evaluasi yang mendapatkan nilai-nilai itu adalah peristiwanya. Abstraksinya itu, gitu ya. Artinya adalah sebuah proses pendidikan yang terjadi proses pembelajaran, proses eh,
evaluasi, lalu proses penilaian. Ya, teori cuma reduksi pengalaman ke dalam serangkaian kategori-kategori tertentu dan meninggalkan kategori lain. Kategori ini bisa berupa pola, hubungan, atau variabel. Kalau ada peristiwa-peristiwa tentang berlangsungnya satu keadaan, lalu berulang, peristiwa itu terjadi lagi, peristiwa itu dilakukan lagi. Oh, ternyata terjadi pola hubungan antar variabel seperti ini, gitu ya. Maka itu adalah arti sebuah teori, ya. Teori sebagai konstruksi, ya. Teori sebagai konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di dunia. Gitu, ya. Sekarang konsep. Konsep itu apa? Konsep adalah unit yang mendasari dari teori. Jadi di dalam teori itu ada konsep-konsep, gitu ya. Konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan sebagai simbol atau dalam kata-kata. Lalu definisi lainnya, konsep diartikan sebagai gagasan yang dipikirkan dalam-dalam, didefinisikan dengan cermat, dan menjadi eksplisit dalam satu teknik. Ketika kita menarasikan satu teori, di dalamnya ada konsep-konsep. Misalnya teori tentang penciptaan tari. Penciptaan tari merupakan proses penyusunan dari ide, kemudian diterjemahkan ke dalam motif-motif gerak tari yang kemudian disusun menggunakan musik tari dan ditampilkan di atas panggung sehingga muncul sebuah karya tari. Nah, ide, koreografi, motif-motif gerak tari itu konsep, itu maksudnya. Ya, konsep terdiri dari dua bagian, simbol kata, istilah, atau karakter tertulis. Ya, jadi ini adalah yang menyusun sebuah konsep gitu ya. Tadi kan ada istilah ide, ada istilah motif tari. Lalu dinarasikan apa itu maknanya, itu konsep ya. Definisi makna atau penjelasan dari simbol tersebut gitu ya. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 7 poin ya. Sebelum sampai ke sini, kita cek lagi kebutuhan kita sebelum konsep dan teori, ya. Sebelum konsep dan teori, dalam sebuah proposal harus ada penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran. Penelitian yang relevan itu ketika kita mendeskripsikan, ketika kita meneliti karakter gerak tari topeng Belantek ini, penelitian-penelitian apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya, itu harus dicantumkan dalam penelitian yang relevan. Ya, tidak mungkin sebuah penelitian itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya bisa saja sih, tapi itu menjadi satu hal yang eh, nyaris tidak ada saat ini, belum pernah ada. Paling tidak yang pernah meneliti tentang karakteristik gerak tari, tapi tarian yang lain. Atau meneliti topeng Belantek, tapi bukan karakteristiknya. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang baru. Tetapi penelitian tentang karakteristik, tentang topeng, belum tentu ini tidak ada. Maka penelitian yang relevan perlu dicari. Mencarinya kemana? Ke hasil-hasil penelitian, ke artikel jurnal, ke buku-buku gitu. Jadi ini harus dicantumkan. Baru nanti kerangka pemikiran yang kemudian memberikan alur berpikir mengenai karakteristik topeng Belantek Betawi itu kalau ingin diteliti dengan teori karakteristik bagaimana alurnya. Itu adalah kerangka pemikiran. Untuk tahap awal sampai di sini, nanti kita akan uh, lanjutkan kembali dalam uh, dalam uh, apa namanya slide atau rekaman berikutnya. Ya.